Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini bersama kita mau siapkan hati kita mau masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Dan saya percaya kesempatan kalau kita boleh datang itu hanya anugerah dari Tuhan saja. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin percaya Kau punya rencana yang dahsyat. Bahkan Kau punya kuasa. Setiap rencana yang ada, setiap rancangan-Mu dapat terjadi dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Ya Bapa, kami percaya hidup kami di dalam-Mu, masa depan di dalam-Mu, harapan di dalam-Mu. Ya Abba, ya Abba, shigalalalalabo, ya nanalayalalabo. Allah yang kuasa, Allah yang sanggup pulihkan Bapa. Ya Bapa, 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 lalalalalalabo, ya lalalalalalabo, ya Bapa, sikialalalabo, sikialalalabo. Kau yang pulihkan, Kau Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu buat hidup kami. Ya Bapa, sikialababa, Bapa, kalalalabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya sikialababa, Bapa, kalalalabo. Kalau sampai hari ini Tuhan penyertaan-Mu ada semuanya sungguh karena anugerah-Mu semata. Takkan kami ragu Bapa. Kami mau mempercayakan segenap masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya lama sikiala ya la ya la ba sikere ya la 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 ba ya sikiala ya la ya la ya la ma ya sikiala ya la ya la ya la bo kiala ya la ba ya sikiala ya la ya la ya la ma ya sikiri ya la ya la ba ya sikiala ya la ya la ya la ya la ya la bo ya la ya la ya la ba ya sikiala ya la ya la ya la bo ya la ya na ma sikene na 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 ya la ya la ba sikiala ya la ya la ya la ya la bo ya la ya na la 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 ma ya se ya la ya la ya la ya la bo
Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan kasih-Nya. Tuhan sanggup menjamah engkau dimanapun kau berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Kialabayase, haleluya. Kialamayasi, kialababababababa. Kila baba 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 karela maya sikiara baba baba karela. Kinaya maya sikiara baba baba. Kinaya maya sikiara baba baba. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami umat kepilihan-Mu Tuhan. Kami yang sudah Engkau tebus. Roh-Mu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oh, Kau yang memberi Tuhan keberanian untuk hidup kami. Tidak ada ketakutan sebab kasih-Mu ada buat hidup kami. Kiara masik, kiara baba 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 karela maya sik, kiara baba 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 karela. Dan kami percayalah yang kami sembah. Allah yang menciptakan seisi dunia ini, mengaturkan segala sesuatunya. Dan kami percaya itu oleh firman-Mu Tuhan. Biar Engkau bekerja juga dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Bapa, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Jamah dan urapi telinga kami agar kami tidak salah mendengar firman-Mu. Dan jamah juga hati kami, jadikan seperti tanah yang subur sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di dalam-Mu hingga setiap perkataan hamba-Mu bukan berasal dari pikiran dan hati hamba-Mu. Namun biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas umat-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah doa malam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka izinkan saya malam hari ini mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Saya percaya Natal bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Semua orang Kristen mengerti bagaimana cerita di balik Natal. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang sesuatu dalam peristiwa Natal. Kita akan belajar dari sikap Yusuf dan Maria sebagai orang pilihan Allah untuk membuat suatu perubahan bagi dunia ini. Nah, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Berani Berubah. Dan ayat firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai dengan 39. Kita akan baca ayat yang ke-36. Di dalam Lukas 5 ayat 36 sampai dengan 39 ini, di sana disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang dua perumpamaan, yaitu yang pertama adalah perumpamaan tentang baju atau pakaian, dan yang kedua adalah perumpamaan tentang anggur baru. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan baca Lukas 5 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalnya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 36 dikatakan tidak seorang pun yang akan mengoyakkan, atau dalam bahasa Jawanya adalah nyuwek kain baju yang baru untuk kemudian ditambalkan pada baju lama yang sudah sobek. Coba saudara pikirkan, bila saudara memiliki baju kesayangan yang sudah dipakai 3 atau 4 tahun lamanya, lalu tiba-tiba baju itu sobek. Dan suatu hari saudara menerima hadiah baju yang baru, yang coraknya, warnanya sama persis dengan baju yang lama. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunting kain baju yang baru itu untuk menambal baju lama yang sudah sobek?
hanya karena baju itu adalah baju kesayangan saudara. Saya percaya tidak seorang pun melakukan hal itu. Menambal baju yang lama dengan menyobek baju yang baru merupakan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Mengapa? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, meskipun baju lama itu adalah baju kesayangan, tapi kalau sudah sobek, saya percaya lebih baik itu dibuang. Daripada kita menggunting baju yang baru dan menambalkannya pada baju yang lama. Mengapa Alkitab mengatakan tadi bahwa baju yang baru itu berbeda dengan baju yang lama. Meskipun coraknya sama, warnanya sama, namun bila dibandingkan dengan baju yang lama, pasti dia warnanya sudah pudar. Dan kalau kita menggunting baju yang baru dan kita paksakan menambalkan pada baju yang lama, maka pasti tampilannya tidak indah lagi, tidak cantik lagi. Dan kalau kita paksakan juga, Alkitab mengatakan baju yang kain yang baru itu, kalau kita tambahkan pada baju yang lama yang sobek, maka dia bisa merobek juga baju yang lama. Karena ketebalan kainnya berbeda. Maka kalau itu terjadi, kita tidak akan menerima apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena baju yang baru kita sobek, kita gunting, berarti sudah tidak bisa kita pakai lagi. Dan baju yang lama yang kita tambal dengan kain yang baru, itu juga akan robek karena tertarik oleh kain yang baru. Dan akhirnya itu juga tidak bisa kita pakai. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, baju adalah sesuatu yang kita pakai untuk menutupi tubuh kita, badan kita dari ketelanjangan. Baju seringkali juga dapat meningkatkan pamor kita, martabat kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Maka perumpamaan ini merujuk pada tampilan luar kita, pada perbuatan kita, pada perilaku kita, dan semua hal yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, apa yang bisa kita teladani dari peristiwa Natal? Kita periksa di dalam Matius 1 ayat yang ke-19 dan 20. Ayat yang 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita semua tahu tentang cerita Natal. Bagaimana Maria dan Yusuf dan kelahiran Tuhan Yesus. Namun malam hari ini kita akan periksa tentang sikap Yusuf. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan Yusuf adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Oleh sebab itu, ia berpikir untuk menceraikannya secara diam-diam. Mengapa Yusuf harus menceraikan Maria? Nah, jawabannya tertulis di ayat yang ke-18. Yaitu bahwa Maria telah mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Secara manusia, apa yang dipikirkan oleh Yusuf itu adalah kebijakan yang sangat baik. Itu adalah satu keputusan yang bijaksana.
Yusuf tidak ingin harga dirinya rusak karena pernikahannya dengan Maria. Yusuf ingin menjaga harga dirinya. Yusuf ingin menjaga martabatnya sebagai seorang laki-laki. Dan Yusuf juga ingin hidup nyaman tanpa resiko. Namun di ayat yang ke-20, dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada saat Yusuf ini mempertimbangkan atas apa yang dia alami, maka malaikat Tuhan mendatanginya dan memberitahukan rencana Allah atas dirinya dan juga Maria. Dan ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, Yusuf memilih untuk berubah pikiran. Ketika Yusuf mendengarkan pemberitahuan firman Tuhan dari malaikat ini, Yusuf berani mengambil satu tindakan untuk berubah. Mengesampingkan pikirannya yang sebelumnya dan mengambil langkah berani untuk berkorban, mengorbankan harga dirinya, merubah pikirannya dan mengorbankan martabatnya dan mengorbankan juga sosialnya, status sosialnya, sehingga menerima Maria yang mengandung sebagai tunangan dan istrinya. Saya percaya Yusuf dan keluarganya pada saat itu pasti mengalami cercaan, mengalami hinaan, mengalami bulian dari seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin juga keluarga Yusuf mengalami satu cercaan juga dari kerabat-kerabatnya. Namun Yusuf berani mengambil sikap. Yusuf berani berubah, menerima semuanya itu. Semua hal yang tidak menyenangkan itu selama mendampingi Maria. Dan Yusuf berani mengambil satu tindakan untuk masuk dalam rencana Allah. Nah, perumpamaan yang kedua adalah tentang anggur baru dan kantong yang lama. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-37 dan 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Perumpamaan ini mengatakan anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong yang lama. Mengapa? Alkitab tadi mengatakan anggur yang baru itu dapat mengoyakkan kantong yang lama. Sehingga anggur baru itu akan terbuang dan sia-sia. Kantong yang lama itu pun akan hancur. Nah, tapi di ayat yang ke-38 di sana dikatakan, tetapi anggur yang baru itu harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anggur melambangkan sukacita dan anggur dihidangkan pada saat pesta. Namun anggur juga melambangkan darah Kristus yang tercurah
sebagai penebusan dosa. Anggur berhubungan dengan hati, dengan perasaan. Bila anggur baru Tuhan itu dicurahkan, maka hati kita yang lama itu harus dibuang. Mengapa? Supaya anggur baru itu dapat bertahan dan tersimpan dalam hati kita. Namun bila kita tetap menyayangkan hati kita yang lama, maka anggur baru itu akan terbuang. Anggur baru itu akan terbuang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kisah Natal. Kali ini saya ambil di dalam Lukas 1 ayat 30 hingga 38. Namun kita tidak akan membacanya. Nanti saudara kekasih dapat membacanya setelah firman Tuhan ini. Lukas 1 ayat 30 sampai 38 ini juga menceritakan tentang kejadian Natal. Di dalam firman Tuhan di sana disampaikan, dituliskan bahwa malaikat Tuhan datang menjumpai Maria dan menyampaikan firman Tuhan bahwa Maria akan mengandung. Maria terkejut pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-34 di sana Maria mengatakan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Maria belum bersuami, namun ia harus hamil, ia harus mengandung. Dan ini adalah sebuah aib, bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat pada saat itu. Karena di masa itu, bila ada wanita yang berzina, mereka harus dirajam batu. Loh, Maria kan tidak berzina, Bu? Betul, Maria tidak berzina. Namun Maria mengandung. Maria hamil sebelum dia menikah. Maka hukumannya dalam masyarakat tetap sama, yaitu dirajam batu. Namun apa yang dilakukan Maria? Ketika Maria mendengarkan malaikat Tuhan itu menyampaikan firman yang daripada Allah, bahwa Maria harus mengandung anak dari Roh Kudus, dan ia merelakan hatinya. Maria merelakan hidupnya. Maria berani mengambil resiko di dalam hidupnya. Meskipun ia tahu bahwa hukuman rajam batu itu menantinya. Dan di ayat yang ke-38, ayat 38 kita akan baca. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu jawaban yang luar biasa dari Maria. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan bagi seorang hamba adalah sebuah kebanggaan bila ia mampu menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan oleh tuannya itu dengan baik. Maria berani mengambil apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Maria mengesampingkan harga dirinya. Maria mengesampingkan martabatnya. Maria berani berubah untuk masuk di dalam rencana Allah. Maria membuang kantong anggurnya yang lama untuk masuk dalam masa baru, yaitu masa mengandung anak Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebuah tindakan yang berani yang dilakukan oleh Maria untuk masuk dalam pembaharuan Tuhan.
dalam penyelamatan, misi penyelamatan dunia ini. Maria dan Yusuf berani berubah, berani masuk dalam kebenaran rencana Allah. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka sebaiknya kita juga melakukan tindakan seperti yang Yusuf dan Maria lakukan. Berani mengambil langkah untuk berubah. Berani mengambil resiko untuk masuk dalam rencana Allah. Mengapa? Karena seringkali rencana Allah itu tidak bisa kita terima dengan akal sehat manusia. Seringkali rencana Allah itu sesuatu yang membuat kita, bertentangan dengan norma yang ada, bertentangan dengan pola pikir manusia kita. Namun Bapak Ibu, kalau beberapa hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia kenabian mengatakan bahwa di tahun 2022 ini akan lebih berat bagi kita untuk menjalaninya karena akan banyak terjadi bencana, dan ini berarti kita akan menghadapi suatu kehidupan yang lebih sulit dibandingkan dengan 2 tahun belakangan ini. Berarti kita akan menjalani satu kehidupan yang lebih berat dari tahun 2021. Namun selama kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan ingin kita semua berani berubah. Tuhan ingin kita meninggalkan pola hidup lama kita, pergaulan yang lama, pemikiran yang lama, dan menerima pemikiran Kristus dan menerima rencana Allah itu dalam hidup kita. Tuhan ingin di masa yang sulit, orang mengatakan sangat berat, sangat sulit, tetapi Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya dapat menikmati berkat-berkat-Nya yang sudah disediakan bagi kita, berkat yang luar biasa, berkat yang tiada batas. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita pikirkan, bukankah telah nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini? Bukankah telah nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hingga saat ini? Hingga malam ini kita ada di hari yang ke-24 di bulan Desember tahun 2021. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita masih bisa menikmati kasih dan karunia Tuhan. Dan sungguh hal ini bukanlah suatu kebetulan. Namun Tuhan punya maksud, punya tujuan di dalam hidup kita. Lalu apa yang kita ragukan dari kasih Allah, kasih Tuhan kita? Tuhan tidak ingin kita masuk tahun 2022 dengan satu ketakutan. Kalau kemarin kita masuk di tahun 2021 dengan situasi yang mencekam, dengan situasi yang tidak baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun hari ini nyata dalam hidup kita bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna dalam hidup kita. Masa-masa kelam, masa-masa kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa,
2 tahun terakhir ini mungkin telah membuat kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran. Hidup kita penuh dengan beban yang begitu berat. Namun saudara, toh malam hari ini kita masih ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan periksa di dalam Roma 11 ayat yang kelima. Apa yang tertulis di sana? Roma 11 ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kita garis bawahi, demikian juga pada waktu ini. Demikian juga pada waktu ini. Bukan kemarin, bukan yang dulu-dulu, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan waktu ini ada. Berarti sekarang, hari ini, saat ini. Tinggal suatu sisa. Sisa dari apa? Sisa dari masa kelam, masa kegelapan 2 tahun belakangan. Kita yang ada saat ini adalah suatu sisa menurut pilihan kasih karunia Tuhan. Berarti kita yang ada saat ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Kita yang ada di masa ini adalah pilihan menurut kasih karunia Tuhan. Memang konteks ayat ini adalah merupakan jeritan Nabi Elia ketika semua nabi-nabi Tuhan pada masa itu dibunuh dan tinggal Elia seorang diri. Elia merasa menjadi minoritas, berpikir buat apa lagi aku hidup. Dan bahkan ia berharap Tuhan mencabut nyawanya. Kita yang ada saat ini adalah sisa. Sisa yang telah dipilih Tuhan menurut kasih karunia Tuhan. Sisa dari masa 2 tahun belakangan. Di saat pandemi ini melanda dunia, kita semua ada dalam kehidupan yang mencekam. Meskipun keadaan itu mungkin tidak sama dengan yang dialami oleh Elia, namun Alkitab mengatakan kita yang ada sekarang ini adalah sisa yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan memilih kita? Mengapa Tuhan memilih saudara dan saya? Dan untuk apa? Mengapa Tuhan lalukan kita dari masa kelam 2 tahun lalu? Bahkan kalau sampai dengan saat ini masih diprediksikan memasuki tahun 2022 nanti akan terjadi gelombang baru dari COVID-19. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersatu hati, berdoa supaya Tuhan melalukan hingga tidak lagi terjadi gelombang ketiga, keempat ataupun keberapa. Tetapi stop sampai di sini. Dan bahkan apa yang telah dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan, dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia kenabian, bahwa tahun 2022 akan kita jalani dalam suatu situasi yang berat. Kita bisa berdoa. Bila semua umat Tuhan bersatu hati berdoa mohon Tuhan melalukan itu, saya percaya
Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli dengan kehidupan kita, bisa melalukan itu semua dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita boleh bertanya kepada Tuhan, untuk apa kita saat ini ada? Kalau tadi di dalam Roma 11 ayat yang kelima dikatakan, yang ada saat ini tinggallah sisa yang dipilih oleh kasih, berdasarkan kasih karunia Allah. Maka baiklah kita bertanya kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan punya rencana untuk hidup kita semua. Atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan baiklah kita bertanya kepada Tuhan, hingga pada saat kita memasuki tahun 2022 nanti, kita boleh memasukinya dengan dasar dan harapan atas rencana Allah. Bukan atas dasar keinginan kita sebagai manusia, namun lebih pada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita semuanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria telah dibawa Tuhan untuk masuk dalam perubahan. Dan setiap perubahan itu perlu pengorbanan. Untuk memasuki era yang baru, untuk memasuki sesuatu yang baru, maka kita harus mau merelakan, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kebiasaan kita yang lama, menyalipkan kedagingan kita. Menyalipkan kedagingan kita, tubuh lama kita, hati lama kita, kantong lama kita harus kita tinggalkan. Kantong hati yang lama harus kita tinggalkan. Karena Tuhan sudah menyediakan baju yang baru bagi kita, kantong anggur yang baru bagi kita. Hanya satu yang harus kita lakukan, berani berubah. Melalui hamba-hambanya, melalui firman-Nya, Tuhan akan sampaikan apa yang harus Bapak, Ibu, dan Saudara rubah dari setiap kehidupan kita. Dan saya berharap jemaat Betani Kemah Pemulihan Kota Madiun ini berani berubah dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuat satu daftar dari kehidupan lama kita, sifat-sifat lama kita, perilaku lama kita, hingga pada saat ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita catat. Dan mari kita berusaha untuk berubah. Ada 7 hari lagi untuk kita masuk tahun yang baru, era yang baru. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk bisa meninggalkan baju lama kita, kehidupan lama kita, perilaku lama kita, pemikiran lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kantong hati kita yang tua, yang mungkin penuh dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan membantu kita untuk berubah. Roh Kudus akan menolong kita
untuk memasuki tahun yang baru dengan sikap yang baru, dengan hati yang baru, dengan pola hidup yang baru. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua berani berubah. Masuki tahun yang baru dengan pola pikir baru, dengan hati baru, dengan perilaku yang baru seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kita akan jalani tahun 2022 dengan hidup seturut firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau mengerti setiap kami. Engkau mengerti semua tentang hidup kami. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Maka tolong kami ya Tuhan, bantu kami ya Roh Kudus, beri kami keberanian untuk berubah. Beri kami kekuatan untuk dapat meninggalkan pola pikir kami yang lama, kehidupan kami yang lama yang tidak berkenan kepadamu. Perbaharui setiap hati kami. Berikan kami hati seperti hati Kristus. Hati yang penuh kasih. Hati yang taat kepadamu. Hingga hidup kami menjadi garam. Hidup kami menjadi terang. Dan hidup kami menjadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Rekayasa setiap kehidupan kami. Supaya setiap apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami ucapkan, ada dalam ketepatan-Mu. Dan kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Cahyono beserta keluarganya. Dan juga keluarga anak-anaknya. Kiranya Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya. Dan biarlah tangan kanan-Mu senantiasa memegang tangan kanan mereka. Dan berikan hati Bapa di dalam kehidupan Bapak Pendeta Cahyono. Hingga beliau boleh membawa setiap jemaatnya yang digembalakannya untuk hidup dalam kebenaran firman Kristus. Engkau memberkati juga para imam musik yang sudah ambil bagian di dalam ibadah doa malam ini. Pakai mereka lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami peralaskan setiap permohonan kami. Haleluya. Amin. 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 El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk Tuhan menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami terus Tuhan dapat Tuhan menjalani hidup ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, yang pasti menepati janji-janji-Mu dalam firman Tuhan. Apa yang kami dengarkan, biarlah Tuhan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami melakukan bagian tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menunjukkan Tuhan, Kau sebagai Allah menggenapi janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, pimpin kami semua. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk terus berkati Tuhan kehidupan keluarganya, pelayanannya, apapun yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terus dapat menabur sesuai yang mereka dapatkan kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan, biar Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus juga memberkati Tuhan aktivitas mereka sehari-hari untuk tetap kuat tinggal dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Bapak Presiden kami untuk terus kuat dalam memimpin negara ini Tuhan. Kau berikan Tuhan kekuatan yang baru senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, biar Kau dapat menyelesaikan semua masalah-masalah ini Tuhan, ada di negara ini karena kuasa-Mu yang besar Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiala ramata sikapata ramaya ramata ya rama sikapata ramaya ramaya rama sikata rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan, mari kita bersama-sama berkata, amin.